warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aam Amalia, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya berobat ke puskesmas. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya mengalami sakit gigi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke puskesmas yang jaraknya lebih dekat dari rumah saya dibandingkan dengan klinik ataupun rumah sakit. Ketika saya sampai di puskesmas, sangat disayangkan sekali. Ternyata sebagian para petugasnya sudah tidak ada di tempat. Bahkan ketika saya ke ruang pendaftaran pun tidak ada petugas yang menjaganya. Padahal waktu itu jam masih menunjukkan jam 10.30. Tak selang berapa menit, datanglah seorang perempuan menghampiri dan duduk di ruang pendaftaran dengan ekspresi wajah yang cemberut dan tidak ramah, dan sedikit memarahi saya karena saya datang terlalu siang. Beliau memberikan alasan bahwa sebagian petugas laki-lakinya akan segera melaksanakan sholat Jumat. Padahal waktu itu masih menunjukkan jam 10.35. Perkataan beliau atau sikap beliau itu sangat menyinggung perasaan saya yang saat itu saya sedang sakit dan membutuhkan penanganan dengan segera. Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan masyarakat yang wajib melaksanakan atau melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya berharap tidak ada lagi petugas yang tidak ramah, dan saya berharap para petugas itu tidak diskriminatif dan tidak semena-mena sesuai dengan kehendaknya. Karena kita sebagai pasien tidak hanya butuh obat-obatan medis, tapi juga butuh support system dari para pegawai kesehatan agar kita merasa aman dan nyaman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022. Pada saat ini saya akan menceritakan pengalaman yang mengesankan dan yang kurang mengesankan yang saya alami dari instansi terkait yang melakukan pelayanan publik. Baik ya. Hal yang mengesankan adalah ketika saya memasuki sebuah bank, saya diterima dengan baik oleh satpam bank tersebut dengan penuh ramah, penuh senyum, sopan dan santun. Kemudian saya ditanya ada keperluan apa. Kemudian setelah saya ditanya, saya diberikan tiket antrian oleh satpam tersebut. Setelah mendapatkan tiket antrian, saya pun dipersilahkan duduk di ruang tunggu. Ruang tunggunya cukup nyaman, sejuk, bersih, dan wangi. Nah, ini sangat mengesankan bagi saya. Kemudian, ketika nomor antrian saya dipanggil, ternyata diinformasikan bahwa sistem perbankan sedang offline pada hari itu. Nah, yang saya kurang mengesankan di sini adalah sistem perbankan kan sudah offline ternyata dari tadi semenjak saya masuk ke bank tersebut dan saya ikut antri. Artinya offline ini sudah lama, tidak sejak saya dipanggil namun sejak saya masuk dan duduk di dalam antrian. Hal ini kurang mengesankan bagi saya. Kenapa tidak saya diinformasikan dari awal bahwa sistem perbankan sedang offline saat itu? Agar apa? Agar saya bisa mempertimbangkan kembali untuk melakukan aktivitas yang lain. Ya, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Nah, mungkin nanti suatu saat jika ada kasus yang sama, sebaiknya nasabah diberikan informasi semenjak awal bahwa sistem perbankan sedang offline. Jadi kami sebagai nasabah bisa mempertimbangkan kembali untuk melakukan aktivitas lain dan kami akan kembali ke bank ketika sistem sudah online kembali. Artinya ada waktu yang tidak efektif di sini yang terbuang beberapa waktu karena kami tidak diberikan informasi. Jadi itulah pengalaman yang mengesankan dan yang kurang mengesankan terhadap suatu pelayanan
publik yang dilakukan oleh sebuah instansi. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Dwi Ristiadi, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 dari kelompok 1. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya mengurus sesuatu di instansi pemerintah. Yang pertama, pengalaman mengesankan saya. Pada saat saya ingin mengurus atau membayar pajak kendaraan yang domisili saya berada di Jakarta, dan saya bisa mengurus pajak kendaraan di domisili di luar Jakarta, dia di Samsat Cinere. Pada saat saya datang, saya disambut oleh petugas yang memang ramah serta memberikan informasi yang sangat baik apa saja berkas yang harus saya siapkan terlebih dahulu. Setelah itu saya diantar menuju loket pembayaran khusus kendaraan di Jakarta. Lalu petugas yang ada di dalam loket itu sangat tanggap dan sangat respon. Sangat cepat sekali, tidak sampai 30 menit saya sudah membayar pajak atau sudah selesai mengurus pembayaran pajak kendaraan. Padahal ada beberapa antrian yang begitu panjang. Lalu yang kedua, ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Pada saat saya pemberkasan CPNS, salah satu syarat yang harus ada adalah akte kelahiran. Akte saya belum tanda tangan barcode, jadi masih tanda tangan dulu. Otomatis saya harus melegalisir. Saya pergi ke suatu tempat untuk pengurusan legalisir akte. Saya ikut antrian, tidak ada petugas di situ. Saya ikut antrian. Pada saat saya sudah mendapatkan giliran, lalu ternyata saya dilempar. Kenapa? Karena yang akte sebelum tahun 2000 itu harus mengurus di suatu tempat lagi. Jadi bukan di sini. Nah, ini saya sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena saya sudah ikut antrian. Antrian yang begitu panjang, nah giliran saya ternyata bukan di sini. Lalu yang kedua, saya dikasih nomor telepon, nomor WA. Lalu saya hubungi, tidak ada respon dari adminnya, sehingga saya harus memang benar-benar datang. Pada saat keesokannya saya datang, saya sudah dibilangin bahwa ini akan jadi nanti siang legalisirnya. Akhirnya saya tunggu, pas pada saat siang tidak kunjung datang petugasnya. Lalu saya tanya, dan kata petugasnya, ini akan jadinya besok, jadi Bapak lebih baik besok datang lagi. Nah, ini saya sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena memang seharusnya pelayanan publik itu harus cepat. Ini untuk mengatasnamakan masyarakat dan tujuan bersama atau tujuan pemerintah, yakni reformasi birokrasi. Birokrasi yang tidak berbelit itu harus ditanamkan di setiap ASN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Saraswati. Saya akan menceritakan pengalaman yang mengesankan dan kurang mengesankan yang saya alami. Nah, hal ini terjadi pada saat saya berkunjung ke rumah sakit. Saya berkunjung untuk melakukan imunisasi kepada bayi saya yang baru berusia 3 bulan pada saat itu. Nah, pada saat saya akan melakukan pembayaran dengan menggunakan asuransi, saya diharuskan untuk menunggu selama 3 jam bahkan lebih. Nah, sebagai ibu baru, saya tentunya panik karena di rumah sakit pastilah mayoritas dipenuhi dengan orang-orang yang sedang mengalami keluhan berbagai macam penyakit. Saran saya, apabila untuk hal yang urgent seperti asuransi kesehatan, tentulah sebagai penyedia layanan harus responsif terhadap klien yang sedang membutuhkan bantuan, terlebih lagi untuk kejadian yang urgent. Selain itu, pengalaman yang mengesankan bagi saya yaitu ketika saya sedang mengandung dan saya berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan yang sangat responsif, sangat informatif, dan sangat suportif terhadap pasiennya. Saya merasa sebagai orang tua baru yang akan memiliki anak, tentulah minim informasi, akan tetapi dokter tersebut selalu memberikan informasi yang sangat lengkap dan juga sabar kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Diana. Saya akan menceritakan pengalaman yang mengesankan yang pernah saya alami. Pada suatu hari, saya berkunjung ke bank.
untuk membuka rekening baru. Pertama masuk ke lokasi, saya dipersilahkan masuk oleh Pak Satpam. Kemudian ditanya, ada yang bisa dibantu Ibu, dengan ramah dan sopan. Setelah saya menyampaikan maksud dan tujuan saya, kemudian Pak Satpam mengarahkan saya untuk mengambil nomor antrian customer service dan saya dipersilahkan duduk untuk menunggu panggilan antrian. Setelah nomor antrian panggilan saya terpanggil, saya menuju ke tempat duduk yang dipersilahkan oleh customer service. Di sana saya mendapatkan pelayanan yang sangat baik, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal itu membuat saya senang karena pelayanannya sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.